Ya, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Ancol 3, Bapak Didik Saifuddin. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Mudin SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan dan teknik. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru SD Ancol 03 dalam rangka kegiatan pengimbasan webinar disiplin positif yang pada hari ini saya sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin untuk memberikan pengimbasan dari pendidikan diklat calon guru penggerak yang saya laksanakan dari DKI Jakarta Angkatan 7 2023. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu aksi nyata webinar budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta di SDN Ancol 03. Bapak Ibu Guru, dalam kegiatan calon guru penggerak ini ada dua orang yang mampu saya menghapus di calon guru penggerak, yaitu yang pertama adalah Bapak Mahmud Zulkifli SPD MSI sebagai fasilitator di calon guru penggerak Angkatan 7, dan ini saya sendiri Endang Sri Puspitorini SPD, dan satu lagi adalah Ibu Umi Widayanti SPD sebagai pengajar praktik di calon penggerak Angkatan 7. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, pada hari ini saya akan menyampaikan webinar disiplin positif yang dimana materi-materi yang akan sampaikan ada 7 poin di sini, yaitu yang pertama budaya positif, yang kedua hukuman, konsekuensi dan restitusi, yang ketiga nilai-nilai kebijakan universal, yang keempat hubungan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam 5 posisi kontrol, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu Guru, sebelum melangkah ke webinar budaya positif calon guru Angkatan 7, yaitu saya sendiri telah melaksanakan diklat calon guru penggerak di terakhir, dan saya sudah mempelajari paket modul 1, yaitu yang terdiri dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, yang mana akan saya ulas sedikit. Di paket modul 1.1 adalah filosofi Hajar Dewantara. Yes. Ya, baiklah Bapak Ibu. Ya, inilah modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara memberikan filosofinya tentang dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yang artinya setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Di modul, di modul 1.2 ada nilai dan peran guru. Nilai dari guru ada 5, yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpusat pada siswa. Dan ada peran guru di sini juga ada 5, yaitu yang pertama pemimpin pembelajaran, yang kedua komunitas praktis, yang ketiga coach bagi guru, yang keempat kolaborasi antar guru, yang terakhir adalah student agency. Untuk modul 1.3, visi,
guru yang saya buat di dalam diklat calon guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, berkarakter, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sampailah kita ke modul 1.4, yaitu disiplin positif. Baiklah Bapak Ibu, sebelum melangkah ke materi budaya positif, kita akan ada kegiatan kepalan tangan terlebih dahulu untuk membuka paradigma budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 pasang ya. Nah, 6 pasang di sini kita lihat petunjuknya. Iya. Bapak Ibu, di sini ada di sebelah kiri dan kanan. Kiri kanan ya. Yang di kiri itu adalah A, si A. Yang kanan adalah si B ya. Petunjuknya ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ini yang akan menuliskan yang si A ya, si A. Silakan sobek kertas kecil, terus Bapak atau Ibu tulis di secari kertas ya. Benda apa yang menurut Bapak Ibu paling berharga yang Bapak punya ya, yang tidak boleh benda ini diambil orang. Nah, kegiatan dari si B, orang si B atau anggota si B adalah, kita lihat petunjuknya ya. Si B kegiatannya ya, mengambil kertas yang dipegang oleh si A ya dengan sekuat tenaga. Kembali saya sampaikan, si A tulis secari kertas sudah, Bu Endra sudah buatin ya. Anggap saja di tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga yang harus dipegang atau disimpan rapat-rapat, disimpan baik-baik, tidak boleh ada yang menyentuhnya. Baik, bisa dimulai? Bisa dimulai Bapak Ibu? Nah, kembali yang B, Bapak atau Ibu yang B merebut atau berusaha membuka kepalan tangan A dan B. Ya, siap? Berarti gue yang apa kan? Oke, bisa diarahkan Bapak. Iya. Cing Mudin. Iya. Oke, siap? Siap. Ya. Kes sini. Satu. Belum. Dibawa aja sama itunya. Kamu aman sih? Coba dari sini. Ya, siap? Pak Jenny? Ayo, silakan. Pura-puranya membuka. Pura-puranya membuka. Iya. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, sekuat tenaga. Oke, sudah yang berhasil? Iya, ada yang sudah berhasil? Berhasil? Berhasil membuka? Berhasil. Iya. Terus yang berhasil membuka siapa lagi? Berhasil? Yang tidak berhasil membuka siapa? Tidak berhasil, tidak berhasil. Oke, tidak berhasil. Ya, untuk saya tanyakan dulu ya, yang tidak berhasil kira-kira alasannya. Ya, ini Gue dia. geli Pak. Coba alasannya kenapa? Tes satu. Ya tidak, oke, tidak berhasil dulu nggak apa-apa. Yang tidak berhasil nih, bagaimana Bu Nikma mempertahankan benda berharganya? Bagaimana? Oke, tadi padahal saya sudah kasih mangkis ke Bu Eti nggak mau tergoda. Ya. Kenyang nih, kenyang gitu, jadi nggak Iya. berhasil nih Bu.
Oh gitu. Jadi benda berharga malkis. Iya, sogokannya malkis, Bu. Oh Biar sogokannya kenyang. Oh gitu. Yang punya bendanya Bu Eti. Yang punya bendanya Weti. Oh. Saya yang mau ngambil, saya Oh, kasih. gitu. Weti malkis, Weti enak. Terus akhirnya berhasil. Enggak. Oh iya, berarti Bu Eti coba menyampaikan kira-kira kenapa bisa tidak terbuka itu bagaimana? Saya pertahankan karena itu menurut saya berharga banget. Oh gitu. Memang apa yang Ibu tulis di sana? Aduh parah nih kalau ini. Berlian. Wah. Iya terima kasih. Oke ini tadi yang tidak berhasil. Sekarang yang berhasil siapa? Ada yang berhasil. Berhasil siapa? Beda. Bu Bida. Yang punya bendanya siapa? Iya. Ayo Bu Gita. Kira-kira kenapa kok bisa kebuka itu kepalanya? Dipaksa, Bu. Dipaksa. Kok bisa dipaksa? Biasanya kan kita paksa dia ya. Karena dipaksa. Serangannya kuat. Oh tenaganya kuat. Serangannya kuat ya. Banget kuat. Iya. Baik, ya terima Dia kasih. terbuka. Kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan kegiatan kepalang tangan. Iya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah lihat tadi apa yang terjadi di kegiatan kepalang tangan. Ada Bapak Ibu guru yang bisa kepalanya dibuka, ada juga yang tidak. Nah, hal seperti itu adalah, coba kita lihat. Iya. Oke, dalam kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kontrol mau membuka atau tidak itu adalah Bapak Ibu sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu guru itu punya niat yang sangat kuat di dalam dirinya untuk tidak membuka. Jadi yang punya kontrol ya Bapak Ibu sendiri. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama di sini ada 4 ya, ada 4 poin. Yang pertama ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Mari kita lihat. Di sini ada contohnya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Untuk pemahaman yang ini, saya ambil contoh di kelas saya sendiri yang saya ampu di kelas 6C, bahwasanya pada saat kegiatan pembiasaan kesenian, ya, itu biasanya ditampilkan anak-anak yang hobi menari, menyanyi dan sebagainya. Tapi untuk kegiatan tersebut saya ambil atau saya pilih anak-anak yang notabene-nya anak-anak pendiam, anak-anak yang malu untuk bergerak, malu untuk berlari, ya, atau malu untuk berkesenian. Jadi anak-anak yang notabene-nya ada anak yang diam, pendiam di kelas. Tetapi saya setengah memaksa mereka bahwa mereka pasti bisa melakukan hal tersebut. Dan alhamdulillah ketika mereka menampilkannya di halaman sekolah pada saat pembiasaan hari Selasa, mereka tampil walaupun tidak maksimal. Cuma bukan hal tidak baik atau kurang bagusnya dalam mereka, tetapi mereka sudah berani tampil di depan orang-orang banyak. Itu yang sangat penting. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Di sini saya memberikan pemahamannya pada saat seorang siswa atau murid melanggar melanggar suatu aturan atau dia sedang melakukan kesalahan. Nah, dari kesalahan yang dia buat, guru itu tidak langsung menyalahkan anak tersebut, ya, tetapi digali dulu, dicari dulu alasannya kenapa anak ini melakukan kesalahan. Ditanyakan apa penyebab dia, misalkan contoh anak ini terlambat. Ditanya kenapa terlambat, mengapa sampai terlambat. Ternyata setelah dapat alasannya dari jawaban yang dia berikan, akhirnya dia menemukan solusinya sendiri, bahwasanya kesalahan yang dia buat itu adalah
memang kesalahan dia dan dia menyadarinya. Dari dia menyadarinya, dia berusaha memperbaiki kesalahannya. Jadi seperti itu. Untuk yang ilusi ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, di sini contohnya, misalkan di dalam kelas saat pembiasaan membaca doa sebelum belajar. Biasanya Bapak Ibu guru kan, baca doanya yang keras ya suaranya. Nah, ternyata tidak semua anak itu mau membaca doanya itu dengan keras-keras. Ada yang meyakini bahwa doa itu hanya bisa dibacakan dalam hati saja. Ada yang meyakini seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa anak yang membaca doanya hanya dalam hati. Untuk yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, untuk contoh di sini, bahwasanya misalkan seorang anak melanggar suatu peraturan atau membuat kesalahan, dan si guru langsung marah-marah. Ya, kesalahan pertama, guru langsung marah tanpa nanya dulu alasannya apa dia membuat kesalahan. Terus dia berbuat lagi kesalahan yang sama, guru marah lagi tanpa menjelaskan apa penyebabnya. Dan itu dilakukan secara terus-menerus sehingga si anak bukannya menjadi sadar dengan kesalahannya, tetapi malah semakin menjadi-jadi. Jadi kesalahan dia lakukan secara terus-menerus. Dan itu yang disebut pada identitas gagal. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baiklah, sebelum memulai hukuman, konsekuensi, dan restitusi, saya mau ada games lagi ya. Ini gamesnya berhubungan dengan konsentrasi ya. Bapak Ibu, kita siap-siap. Ini juga sudah ada 2, kembali berpasangan ya Bapak Ibu. Petunjuknya adalah si A ya, si B. Si A itu bilangan ganjil, si B bilangan genap ya. Iya, ganjil genap. Kalau saya menyebutkan bilangan ganjil, berarti yang ganjil itu harus tangannya ke belakang, dan yang genap harus berusaha menangkap tangannya. Oh, genap lah. Ya, Oh, genap. ya kita seperti itu ya. Nanti akan berkembang dengan bentuk perkalian. Perkalian yang hasilnya negatif atau positif kembali diulang atau dilaksanakan oleh setiap peserta. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Iya. Ayo Bapak, Pak Paris, Pak Jenny. Iya. Udah siap? Bu Eti? Oke. Aku adalah sebuah bilangan. Apanya yang ke belakang sih, Dek? 53. Berarti enggak gini. Kan genap ya. Kan 53 gue. Lagi. Ganjil genap. 53 ganjil apa genap? Ganjil. Berarti yang ganjil harus mundur. Tapi yang genap harus cepat kalau bisa. Gitu. Oke? Nah. Oke. Siap? Ayo Mas, semangat. Aku sebuah bilangan 120. Oke. Dia narik loket. Ada yang kena? Ada yang kena? Lagi banyak lagi. Oke, lagi. Sekarang bentuk penjumlahan ya. Penjumlahan. Penjumlahan. Nah, harus lebih fokus lagi. Fokusnya ditingkatkan lagi. Hitungnya lama lagi. Ya. Oke, siap? 12 ditambah 3. Bisa? Berarti yang konsentrasinya kurang siapa? Iya. Satu lagi, bentuk perkalian ya. Satu lagi. Perkalian dari 8 dikali 5. Cukup? Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru yang kita tepuk tangan dulu. Ya, biar tidak monoton materinya ya. Oke. Sekarang masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Iya.
Pengertian dari hukuman adalah cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku secara umum. Ya, di sini hukuman dicontohkan, misalkan anak melakukan pelanggaran dan guru langsung memberikan hukuman tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Misalkan di kelas nih ada dua anak yang sedang ribut, berantem. Nah, terus setelah dilerai atau dipanggil sama gurunya, kenapa kamu melakukan keributan? Dan dua anak ini memberikan alasan macam-macam. Oke, karena kamu sudah melakukan keributan, kamu ibu hukum, ya. Ibu hukum berdiri di depan kelas. Silakan tangannya ditaruh di kuping, dijewer seperti ini, kakinya naik. Kan seperti itu ya, kalau pendidikan zaman dulu ya. Nah, itu namanya hukuman sepihak yang di awal atau di dalam kelas tidak ada kesepakatan atau tidak ada keyakinan kelasnya, jadi langsung dihukum hari itu juga. Itu namanya hukuman sepihak. Ya, jadi murid mau tidak mau ya harus menerima. Seperti itu ya, itu bentuk hukuman. Yang kedua, konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Masih contoh anak yang memberikan pelanggaran atau melakukan kesalahan, tetapi kesalahan yang dia buat ternyata ada di keyakinan kelas dan sudah ada komitmennya bahwa misalkan dia tidak mengerjakan PR-nya, ya, konsekuensinya, ya, dia harus mengerjakannya PR itu pada saat jam istirahat, sehingga harusnya dia istirahat, dia bisa makan, dia bisa main, bisa ngobrol, tetapi harus dipakai untuk menggantikan kesalahan dia mengerjakan PR yang harus diselesaikan. Nah, bentuk yang terakhir adalah restitusi. Pada proses ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Di sini juga masih dengan contoh anak yang melakukan kesalahan, tetapi saat dia melakukan pelanggaran, guru itu tidak langsung marah, ya. Guru tidak langsung marah, tetapi ditanya dulu, kenapa kamu melakukan itu, nak? Apa yang menyebabkan dia melakukan itu? Jadi digali pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya dia bisa membuka pikirannya bahwa yang dia lakukan itu salah, ya. Dan ketika dia mengetahui apa yang dia lakukan salah, dia menyadari, dia akan berusaha memperbaiki apa yang sudah menjadi kesalahannya. Dari memperbaiki, ya, akan tercipta sendiri atau tercetus sendiri solusi yang baik untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman diberikan saat itu juga dengan tujuan membuat orang patuh dan takut, ya. Dari ketika dia membuat kesalahan. Berbeda dengan konsekuensi, merupakan akibat dari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan di masyarakat atau sebuah lingkungan yang mempunyai peraturan. Sedangkan restitusi diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran agar bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Nah, kalau dari bentuk tiga ini, kira-kira menurut Bapak Ibu yang terbaik yang mana? Ya, yang mana Bu? Restitusi. Ya. Jadi memang benar, bentuk yang terbaik adalah restitusi. Karena nantinya siswa atau murid itu akan menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi. Nanti ada materi yang berhubungan dengan restitusi. Baiklah, kita gengs kembali. Apakah tindakan yang ada di slide ini, tindakan guru, itu merupakan hukuman atau konsekuensi, ya? Bapak, Ibu, silakan menjawab. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Suaranya tidak ada ya. Kita jenius. Yang kedua, Ya iyalah. lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Wow. Oke, yang ketiga, ini suaranya tidak ada ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman.
Iya, benar banget. Ya, selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Wih. Iya, betul. Suaranya kecil ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kau udah dipecat dulu. Suaranya di situ. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya? Oke, hukuman. Ada lagi? Satu lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, tepuk tangan untuk semua. Alhamdulillah pemahamannya Bapak Ibu semua sangat baik. Mati dulu. Itu apa? Suaranya nggak ada ya?